warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang anggaran variabel yang beranggotakan pertama Angelia Merizi Guliani, NIM 2019 017132, Meiliana NIM 2018 017137, dan Ulfa Rofiah NIM 2019 017139. Yang pertama, ada definisi anggaran variabel. Anggaran variabel merupakan suatu perencanaan mengenai skedul biaya yang menunjukkan bagaimana tiap biaya akan berubah sehubungan dengan tingkat kegiatan untuk waktu yang akan datang. Prinsip dasarnya adalah konsep variabilitas biaya, di mana biaya dapat dihubungkan dengan tingkat kegiatan. Istilah lain dari anggaran variabel adalah yang pertama, flexible budget, yang kedua, sliding scale budget, yang ketiga, expense control budget, yang keempat, plan cost volume relationship. Yang kedua, ada variabilitas atau pola perilaku biaya. Perilaku biaya merupakan studi tentang hubungan biaya dengan volume kegiatan. Volume kegiatan dapat berubah produksi barang pada perusahaan manufaktur, jumlah terbang pada perusahaan penerbangan, dan lainnya. Ditinjau dari hubungan biaya dengan perubahan volume kegiatan perusahaan, biaya dapat diklarifikasikan menjadi 3 tipe. Pertama, biaya tetap, kedua, biaya variabel, dan yang ketiga, biaya semi variabel. Biaya tetap ini merupakan biaya yang cenderung tidak berubah jumlahnya, tetap secara total dalam jangka pendek meskipun volume kegiatan mengalami perubahan. Dan sebagai contoh adalah biaya gaji bulanan karyawan. Biaya ini tidak mempengaruhi oleh naik turunnya tingkat output perusahaan atau bagian di mana karyawan tersebut bekerja. Yang kedua, biaya variabel adalah biaya yang jumlah berubah secara proporsional sehingga perubahan volume kegiatan. Sehingga secara total biaya ini berubah-ubah, tetapi secara rata-rata per unit, output tidak berubah. Biaya bahan mentah langsung merupakan salah satu contoh biaya yang termasuk kategori ini. Dan yang ketiga, biaya semi variabel merupakan biaya yang berubah-ubah namun perubahannya tidak sebanding atau proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Upah atau gaji dengan insentif biaya pemeliharaan dan biaya listrik merupakan contoh biaya semi variabel. Selanjutnya ada fungsi biaya. Fungsi biaya adalah suatu hubungan antara biaya sebagai variabel dependen dan ukuran efektivitas atau volume sebagai variabel dependen untuk menggambarkan hubungan antara biaya total dengan volume kegiatan perusahaan. Fungsi bias dinyatakan dalam formula sebagai berikut. Biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel total. Biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel atau unit dikali volume kegiatan, atau biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel unit dikali volume kegiatan. Selanjutnya ada sifat dan ciri biaya. Untuk melakukan pemisahan antara unsur biaya tetap dan variabel dalam biaya-biaya yang bersifat semi variabel, sifat dan ciri masing-masing biayanya. Yang pertama, biaya tetap. A. Ada controllability. Manajemen perusahaan dapat mengendalikan sebagian besar biaya tetap. B. Hubungan dengan tingkat kegiatan perusahaan, biaya tetap timbul akibat adanya kapasitas tertentu dalam perusahaan. Yang C. Relevant range. Relevant range menjadi batas sampai sejauh mana biaya-biaya betul-betul bersifat tetap. Yang D. Pasar pengukuran. Biaya tetap pada umumnya diperhitungkan berdasarkan waktu, umumnya bulan atau tahun. Yang E. Konstan dalam total dan berubah dalam rata-rata. Biaya ini secara total tidak berubah untuk suatu periode tertentu, namun biaya ini bersifat variabel. 2. Biaya variabel. Yang A. Ada
Controllability. Biaya-biaya variabel tergantung pada kebijaksanaan manajemen dalam jangka pendek. Yang B. Hubungan dengan tingkat kegiatan perusahaan. Hubungannya dengan tingkat kegiatan dapat digambarkan sebagai suatu garis lurus. Yang C. Relevant range. Semua variabel yang diperkirakan harus dihubungkan dengan suatu relevant range tertentu. Yang D. Dasar pengukurannya. Pengukuran biaya ini didasarkan pada salah satu dari keduanya. Yang E. Berubah dalam total dan konstan dalam rata-rata. Apabila dihubungkan dengan total output, maka biaya ini secara total berubah, namun jika dilihat persatuan output, biaya ini bersifat konstan. Yang ketiga, biaya semi variabel. Sesuai dengan namanya, biaya yang termasuk dalam kelompok ini berubah-ubah juga, tetapi perubahan tersebut tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan atas output perusahaan. Hal ini diartikan bahwa biaya semi variabel mengandung unsur biaya yang bersifat tetap maupun yang bersifat variabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya, metode penentuan perilaku biaya. Yang pertama, metode diagram pencar. Metode ini melakukan pemisahan biaya semi variabel. Kelebihan biaya metode diagram pencar adalah mudah, cepat, dan taksiran fungsi biayanya cukup teliti. Kelemahan metode ini bergantung pada judgement analisis. Yang kedua, metode titik tertinggi, titik terendah. Metode ini merupakan suatu metode untuk menentukan perilaku biaya dengan cara menganalisis biaya masa lalu pada volume kegiatan tertinggi dan volume kegiatan terendah. Yang ketiga, analisis regresi linear. Metode ini memisahkan biaya semi variabel atau campuran dengan menggunakan model matematika yang biasanya diterapkan dalam bidang statistika. Yang selanjutnya, manfaat penyusunan anggaran variabel. Yang pertama, untuk memudahkan penyusunan anggaran biaya-biaya yang terjadi di semua bagian yang ada pada perusahaan. Yang kedua, untuk memudahkan manajer mengetahui tingkat biaya yang akan ditanggung oleh perusahaan pada suatu tingkat kegiatan tertentu. Ketiga, sebagai alat yang dapat dipakai dalam persiapan penyusunan performance report. Selanjutnya, syarat penerapan anggaran variabel. 1. Kegiatan bagian yang bersangkutan lebih banyak bersifat pengulangan atau repetitif, yang berarti bahwa untuk jangka waktu yang relatif panjang kegiatan bagian tersebut tidak berubah ditinjau dari jenis output yang dihasilkan. Yang kedua, terdapat macam-macam biaya yang bersifat heterogen. Pada bagian produksi yang sederhana sekalipun, paling tidak terdapat biaya-biaya untuk bahan mentah langsung dan tak langsung, tenaga kerja langsung dan tak langsung, gaji supervisor dan karyawan yang bekerja di bagian tersebut, biaya bahan-bahan pembantu, listrik, air, dan sebagainya. Yang ketiga, tingkat kegiatan maupun output dapat diukur secara realistis dengan menggunakan satuan-satuan tertentu. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk anggaran variabel. Yang pertama, bentuk formula. Cara penyajian dengan memperlihatkan hubungan matematis antara jumlah biaya dengan kapasitas yang digunakan. Yang kedua, bentuk tabel. Disajikan dalam kelipatan tertentu dari relevant range sehingga dapat dilihat besarnya biaya total pada masing-masing pos pada berbagai tingkat output. Yang ketiga, bentuk grafik. Digambarkan dalam bentuk grafik secara jelas antara output dengan biaya yang terjadi pada bagian tingkat output. Yang selanjutnya, faktor yang diperhatikan dalam anggaran variabel. Yang pertama, penentu satuan kegiatan. Tingkat kegiatan yang harus dinyatakan dalam satuan kegiatan yaitu A. Jam mesin langsung atau direct machine hour, B. Jam kerja atau direct labor hour, C. Jam reparasi langsung atau direct repair hour, D. Kilowatt per jam atau kilowatt per hour.
Kriteria untuk menentukan satuan kegiatan yaitu yang pertama, satuan kegiatan harus mudah dipahami dan diterima. Yang kedua, satuan kegiatan harus mampu menunjukkan atau mengukur naik turunnya tingkat kegiatan yang disebabkan oleh naik turunnya biaya. Yang ketiga, satuan kegiatan sekecil mungkin dipengaruhi oleh faktor variabel yang lain selain output dan tingkat kegiatan. Yang kedua, penentuan relevant range. Yang pertama, interval yang dinyatakan dengan tingkat output tertentu. Yang kedua, anggaran variabel yang bersangkutan masih dapat dipakai atau masih berlaku. Yang ketiga, ditentukan karena biaya tetap dan biaya variabel per unit dapat berubah pada tingkat output tertentu. Yang berikutnya, contoh soal. PT Persona Raya merencanakan akan menyusun anggaran variabel untuk Departemen Produksi. Berikut ini adalah data-data yang dimiliki perusahaan. Yang pertama, biaya gaji supervisor yang dibayarkan adalah 160 juta pada kapasitas 500.000 unit dan sebesar 70 juta pada kapasitas 200.000 unit. Kedua, data yang diperoleh perusahaan selama 6 tahun terakhir adalah biaya bahan mentah Y sama dengan 0 plus 200X, biaya tenaga kerja langsung Y sama dengan 0 tambah 120X. Perusahaan memperkirakan biaya bahan mentah langsung meningkat sebesar 25%, sedangkan biaya tenaga kerja langsung menurun 25%. Berdasarkan analisis regresi data bulanan, maka biaya operasi adalah terdiri dari unsur tetap sebesar 5.500.000 dan unsur variabel 600 per unit. Diperkirakan bahwa kenaikan harga pasar sebesar 10% akan mempengaruhi biaya variabel, sedangkan biaya fix tidak mengalami perubahan. Diminta yang pertama, menyusun anggaran variabel dalam bentuk formula jika relevan range adalah 200.000 unit sampai dengan 500.000 unit. 2. Menyusun anggaran variabel dalam bentuk tabel jika relevan range adalah 200.000 unit sampai dengan 500.000 unit. Ketiga, menyusun harga pokok produksi dan laporan laba rugi jika produk yang terjual adalah 200.000 unit dengan harga jual 2.000 per unit dan besarnya pajak 10%. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Penyelesaian menyusun anggaran variabel dalam bentuk formula jika relevan range adalah 200 unit sampai dengan 500 unit. Perhitungan biaya-biaya dan metode titik tertinggi terendah. Yang pertama, biaya gaji supervisor. Keterangan tertinggi dengan kapasitasnya 500 unit, biayanya 160 juta. Terendah dengan kapasitasnya 200 unit, biayanya 70 juta. Selisih kapasitasnya 300 unit dengan biayanya 90 juta. FC per unit sama dengan 90 juta dibagi 300 unit sama dengan 300 unit untuk biaya tetap per bulan. Keterangan total biayanya dengan yang tertinggi 100 juta, terendah 70 juta. FC sama dengan FC per unit dikali jumlah unit. Tertingginya 300 dikali unit dikali 500 unit sama dengan 150 juta. Terendahnya 300 unit dibagi dikali 200 unit sama dengan 60 juta. Total biayanya yang tertinggi 10 juta, terendah 10 juta. Yang pertama, biaya gaji supervisor. Y sama dengan biaya gaji supervisor 10 juta ditambah 300 unit. Yang kedua, biaya bahan mentah langsung semula Y sama dengan 0 tambah 200X. Meningkat 25% menjadi Y sama dengan 0 ditambah 250X. Yang ke C, biaya tenaga kerja langsung semula Y sama dengan 0 ditambah 120X. Menurun 25% menjadi Y sama dengan 0 ditambah 90X.
Yang keempat, biaya operasi. Semula Y sama dengan 5.500.000 ditambah 600X. Unsur variabel meningkat sebesar 10% menjadi Y sama dengan 5.500.000 ditambah 660X. Jenis biaya, gaji supervisornya. Untuk biaya tetapnya 10 juta, variable costingnya 300 per unit. Bahan mentah langsung, untuk variable costnya 0, untuk variable costnya 250 per unit. Tenaga kerja langsungnya, untuk biaya tetapnya 0, variable costnya 90 per unit. Operasinya, untuk biaya tetapnya 5.500.000, variable costnya 660 per unit. Total biaya, untuk biaya tetapnya 15.500.000, variable costnya 1.300.000 per unit. Menyusun anggaran variabel dalam bentuk tabel jika relevan range-nya adalah 200 unit sampai dengan 500 unit. Jenis biayanya, gaji supervisor 200 unit sebesar 70 juta, 300 unit sebesar 100 juta, 400 unitnya 130 juta, 500 unitnya 160 juta. Untuk jenis biaya bahan mentah langsungnya, 200 unitnya 50 juta, 300 unitnya 75 juta, 400 unitnya 100 juta, untuk 500 unitnya 125 juta. Jenis biaya tenaga kerja langsung, untuk 200 unitnya 18 juta, 300 unitnya 27 juta, 400 unitnya 36 juta, 500 unitnya 45 juta. Jenis biaya operasi, untuk 200 unitnya sebesar 137 juta 500, 300 unitnya tidak ada, 400 unitnya 269 juta 500, 500 unitnya 335 juta 500. Yang berikut jenis biaya. Total biaya 200 unitnya 275 juta 500, 300 unitnya 405 juta 500, 400 unitnya 535 juta 500, 500 unitnya sebesar 665 juta 500. Yang ketiga, menyusun harga pokok produksi dan laporan laba rugi. Jika produk yang terjual adalah 200 unit dengan harga jual 2.000 per unit dan besar pajaknya 10%. Yang pertama, harga pokok produksi. Jenis biaya bahan mentah, range-nya 200 sebesar 50 juta. Tenaga kerja langsungnya, untuk range-nya 200 sebesar 18 juta. Gaji supervisornya sebesar 70 juta. HPP totalnya 138 juta. Rencana produksinya 200.000 per unit. HPP per unitnya 690 per unit. Untuk laba ruginya, jenis biaya penjualannya sebesar 400 juta, HPP-nya 138 juta, laba kotornya 262 juta, operasinya 137 juta 500, laba bersihnya 12 juta 450, pajak untuk 10%-nya 12 juta 450, untuk EAT-nya 112 juta 50.000. Review jurnal dan judulnya The Flexible Budget, Basic Tool of the Management Control in the Economic Entities. Penulisnya Mariana Radu dan Gerje Sipringicu. Publikasinya Skivitsin Bulletin Economic Science tahun 2015. Volume dan isu, volumenya 14 dan isunya 1. Pendahuluan hanya ditulis secara singkat. Peneliti hanya menuliskan jika anggaran sangat diperlukan dan juga sebagai alat dan metode manajemen. Tidak dijelaskan lagi secara detail mengenai flexible budget. Tinjauan literaturnya, peneliti tidak banyak memasukkan hasil penelitian sebelumnya dan tidak memasukkan teori yang mendasari dalam penelitian. Pembahasan yang pertama, dalam anggaran fleksibel, dijelaskan bahwa kita akan menemukan dua jenis biaya variabel dan biaya tetap. Jika ada biaya semi variabel, maka akan didekomposisi menjadi biaya tetap dan variabel. Yang kedua, untuk penganggaran pengeluaran harus memperhitungkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, biaya tetap sama terlepas dari tingkat kegiatan. Yang kedua, biaya variabel berkorelasi dengan volume pekerjaan. Yang ketiga, untuk pengendalian anggaran yang direvisi
atau disesuaikan dihitung ulang berdasarkan kegiatan real, melestarikan aturan yang menjadi dasar anggaran awal. Yang keempat, anggaran yang dihitung ulang disiapkan pada akhir periode. Ketika tingkat aktivitas aktual diketahui terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap, anggaran fleksibel yang dihitung ulang. Kesimpulannya, peneliti ini dapat disimpulkan bahwa biaya yang dianggarkan dapat menyebabkan kebingungan. Dapat berupa, yang pertama, biaya yang dianggarkan untuk produksi yang dianggarkan. Yang kedua, biaya yang dianggarkan untuk kuantitas produksi aktual atau biaya yang dihitung ulang. Dalam hal anggaran fleksibel, pada akhir periode jumlah yang dianggarkan disesuaikan atau dihitung ulang sesuai dengan tingkat aktivitas aktual. Perbedaannya, biaya aktual dari produksi aktual sampai dengan biaya produksi aktual yang telah ditetapkan sebelumnya signifikan untuk pengendalian manajemen dan harus dianalisis. Anggaran yang dihitung ulang untuk volume dan aktivitas aktual memungkinkan perbandingan yang adil antara biaya yang telah ditetapkan sebelumnya dengan biaya aktual yang terkait dengan volume aktivitas yang sama. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih, salam.